Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu dosen. Jadi perkenalkan, nama saya Renal Eksa Arya Putra dengan NIM 1020524000064 dari kelas TI 0701. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas mengenai cara menentukan matriks inverse menggunakan metode operasi baris elementer atau OBE. Nah, jadi dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari menentukan nilai A, B, C, dan D dari NIM saya, lalu menyusun matriks, lalu juga melakukan langkah OBE sampai memperoleh hasil inverse matrix. Nah, jadi pada soal yang diberikan matriks 4x4 yang masih memiliki variabel A, B, C, dan D, ditentukan berdasarkan 4 digit terakhir dari NIM saya. Yang NIM saya itu adalah 1020524000064. Nah, jadi maka 4 digit terakhir dari NIM saya tersebut adalah 0064. Jadi nilai masing-masing variabelnya adalah A yaitu 0, B itu 0, C 6, dan D 4. Nah, jadi setelah nilai tersebut diketahui, maka semua variabel pada matriks dapat diganti dengan angka sesuai NIM saya atau NIM tersebut. Nah, di sini setelah kita mengganti nilai A, B, C, dan D-nya, diperoleh matriks baris pertama yaitu 5, 4, 3, 0, baris kedua yaitu 1, 2, 0, 6, baris ketiga yaitu 9, 6, 8, 4, dan baris keempat yaitu 4, 7, 5, 6. Nah, jadi sehingga matriks A menjadi seperti ini. Nah, jadi karena matriks ini berbentuk persegi, yaitu 4x4, maka matriks dapat dicari inversnya selama determinannya tidak sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari matriks untuk mencari inverse matrix, saya menggunakan metode operasi baris elementer atau OBE. Jadi metode ini tuh dilakukan dengan menuliskan matriks A berdampingan dengan matriks identitas berordo 4x4. Jadi bentuk awalnya adalah seperti ini. Nah, jadi artinya sisi kiri itu berisi matriks soal dan yang sisi kanan itu berisi matriks identitas. Nah, jadi tujuan metode ini adalah mengubah bagian kiri menjadi matriks identitas melalui operasi baris. Nah, jadi jika sisi kiri sudah menjadi identitas, maka sisi kanan otomatis menjadi inverse dari matriks A tersebut. Nah, jadi langkah pertama saya menukar baris pertama dengan baris kedua. Jadi hal ini tuh dilakukan karena pada baris kedua tersebut terdapat angka 1 di kolom pertama sehingga lebih mudah dijadikan pivot. Nah, jadi untuk operasinya adalah R1 ditukar dengan R2. Nah, jadi setelah itu pivot pertama berada di kolom pertama baris pertama. Selanjutnya semua angka di bawah pivot pada kolom pertama harus dibuat 0. Jadi caranya adalah baris kedua dikurangi 5, baris kedua dikurangi 5 kali baris pertama. Selanjutnya, baris ketiga dikurangi 9 kali baris pertama. Kemudian baris keempat dikurangi 4 kali baris pertama. Jadi, dengan langkah ini, kolom pertama akan memiliki angka 1 di atas dan 0 di bawahnya. Nah, jadi setelah kolom pertama selesai, langkah berikutnya adalah masuk ke kolom kedua. Jadi elemen utama atau pivot pada kolom kedua dibuat bernilai 1. Nah, jika pivot belum 1, maka seluruh baris dibagi dengan nilai pivot. Nah, jadi setelah pivot bernilai 1,
angka di atas dan di bawah pivot dibuat 0 menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan baris. Kemudian proses yang sama dilakukan pada kolom ketiga. Nah, jadi pivot ketiga dibuat 1, lalu elemen lain pada kolom tersebut dibuat 0. Nah, jadi setelah itu dilanjutkan ke kolom keempat. Nah, jika semua langkah dilakukan dengan benar, maka sisi kiri akan berubah menjadi matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1. Jadi saat sisi kiri sudah menjadi identitas, maka proses OBE selesai. Nah, jadi setelah semua operasi baris elementer dilakukan, diperoleh inverse matrix A, yaitu baris pertama 0,235, 0,207, 0,070, min 0,254, baris kedua 0,249, min 0,061, min 0,225, 0,211, baris ketiga min 0,390, min 0263, 0,183, 0141, dan baris yang keempat yaitu min 0,122, 0,153, 0,063, min 0,028. Jadi matriks ini adalah hasil akhir yang diperoleh dari proses perhitungan. Nah, jika matriks A dikalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya akan menjadi matriks identitas. Nah, jadi berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, matriks inverse dapat dicari menggunakan metode operasi baris elementer. Yang kedua yaitu langkahnya adalah menggabungkan matriks A dengan identitas menjadi A dan I. Ketiga dilakukan operasi baris sampai sisi kiri berubah menjadi matriks identitas. Dan yang terakhir, saat sisi kiri sudah identitas, maka sisi kanan adalah inverse matrix. Sekian presentasi yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.